Kisah seorang wanita ahli epidemiologi bernama Aruna. Suatu hari, ia ditugaskan oleh kantornya untuk meneliti sebuah virus pandemi flu burung di beberapa daerah. Ada 4 kota yang harus ia datangi, di antaranya Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang. Aruna yang memiliki sahabat bernama Bono yang berprofesi sebagai chef, ikut pergi bersamanya untuk menikmati kuliner yang ada di kota-kota yang dia singgahi. Konflik pun terjadi di saat Aruna mulai menginvestigasi wabah flu burung. Terdapat kejanggalan yang dimana ternyata masyarakat hanya dibuat ketakutan akan wabah itu dan Aruna mulai mencurigai terjadinya korupsi dari kantornya untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan vaksin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Aruna dan Lidahnya. Film dimulai ketika Aruna menghampiri sahabatnya, Bono, di restorannya. Bono yang berprofesi sebagai chef, dia sedang menyiapkan makanan spesial untuk Aruna. Ketika Aruna mulai mencicipi makanan itu, lalu Bono meminta dia untuk menanggapi rasa dari masakannya. Akan tetapi, tanggapan dari Aruna di luar ekspektasinya Bono dan membuat Bono menjadi kecewa. Lalu Bono pun mengajak Aruna untuk liburan sambil mencari inspirasi masakan yang akan dia jadikan menu tambahan untuk di restorannya nanti. Pedesnya beda ya? Udah, gitu doang. Keesokan harinya, Aruna tiba-tiba dipanggil oleh atasannya bernama Mbak Pria dan Pak Burhan. Mereka memilih Aruna untuk melakukan investigasi wabah flu burung di kota-kota yang terdampak wabah tersebut. Aruna pun tak dapat menolak tugas itu. Pak Burhan juga menyampaikan bahwa Aruna akan ditugaskan di 4 kota di Indonesia. Dan akhirnya dia mengatur jadwalnya untuk pergi ke 4 kota, yaitu Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang. Di malam harinya, Aruna menceritakan tentang pekerjaannya ke Bono yang mengharuskan dia untuk pergi ke beberapa kota. Mendengar hal itu, Bono pun tertarik untuk ikut bersama Aruna dikarenakan dia sebelumnya punya rencana liburan bersama Aruna untuk mencari inspirasi kuliner dari beberapa kota. Kemana aja? Yang ntar kerjanya kemana aja? Oh, Surabaya, Pamekasan, Pontianak, Singkawang. Oke, ini kita jadi berangkat ya. Dan keesokan harinya mereka pergi ke Surabaya. Sesampainya mereka di Surabaya, Aruna langsung mendatangi rumah sakit yang dimana dia mendapatkan informasi bahwa ada pasien yang terkena virus flu burung. Akan tetapi pasien tersebut justru sudah pulang walaupun kesehatannya dia belum pulih. Aruna pun langsung menanyakan ke petugas di sana terkait pasien tersebut. Lalu petugas itu memberitahukan bahwa Aruna sedang dicari seseorang. Aruna yang kaget pun langsung menanyakan siapa orang yang mencari dirinya. Ternyata orang tersebut juga ditugaskan bersama Aruna untuk menginvestigasi wabah tersebut. Dan dia ternyata teman kerja Aruna bernama Faris yang dulu pernah bersamanya di proyek yang berbeda. Setelah selesai urusan Aruna di rumah sakit tersebut, lalu dia mengajak Bono untuk mencicipi kuliner di daerah itu sambil menunggu Faris yang akan menemui Aruna. Tak berapa lama Aruna pun kedatangan Faris dan dari situ dia mulai bekerja bersama selama dia ditugaskan di beberapa kota. Di sisi lain Bono juga sedang menunggu seseorang bernama Nadesda. Dikarenakan Aruna yang bekerja bukan sedang liburan, akhirnya Bono mengajak Nat untuk menemani dia mencicipi kuliner di sana. Nat pun ternyata dia temannya Aruna. Dia saat itu sedang berada di Indonesia dan secara kebetulan dia pun sedang membuat buku tentang kuliner yang ada di Indonesia. Dan akhirnya mereka berempat pergi bersama-sama. Setelah selesai makan, Aruna dan Faris mengunjungi peternakan di daerah itu untuk mencari informasi terkait flu burung yang menyerang unggas dan menular ke manusia. Terlihat di sana, hewan-hewan ternak itu nampak sehat-sehat aja. Dan setelah Aruna mendapatkan data dari peternakan itu, mereka pun pergi ke rumah pasien yang dikabarkan tertular virus flu burung. Selama di perjalanan, terjadi perdebatan antara Aruna dan Faris.
yang dimana Aruna meyakini bahwa virus tersebut tidak seperti gambaran yang diinfokan dari kantornya. Bahwa wabah flu burung sudah sangat meresahkan dan ditakutkan akan menimbulkan banyak korban. Akan tetapi setelah dia melihat sendiri, ternyata tidak seberbahaya yang disampaikan oleh atasannya itu. Dan dia pun menyampaikan bahwa kedatangannya mereka ke sana justru seperti membuat ketakutan dan kecemasan bagi para penduduk di sana yang seolah-olah sedang terjadi keadaan darurat, yaitu wabah yang berbahaya. Tapi justru Faris malah yang seperti meyakini bahwa di sana itu memang sedang terjadi wabah yang berbahaya dan bisa menimbulkan korban yang banyak. Dan dia mempercayai apa yang disampaikan oleh atasan di kantornya. Setelah mereka sampai di rumah pasien tersebut, justru keluarga pasien tidak mempercayai virus tersebut. Aruna dan Faris pun sambil mencari informasi terkait hewan ternak yang ada di daerah itu. Sambil mendengarkan penjelasan dari keluarga pasien, Aruna melihat beberapa petugas kesehatan lewat dengan menggunakan APD yang lengkap, seolah-olah mereka sedang menghadapi penyakit yang berbahaya. Dari sinilah Aruna mulai mengkhawatirkan tindakan dari tim medis yang sering mengunjungi peternakan dengan pakaian APD yang lengkap akan membuat warga menjadi ketakutan. Padahal kenyataannya sepertinya sedang tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai mereka pun pulang ke hotel. Keesokan harinya mereka melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Pamekasan di Madura. Bono dan Nat mereka langsung mendatangi warung makan yang menyediakan lorjuk, makanan khas daerah sana. Di sisi lain, Aruna dan Faris mencari informasi di puskesmas di daerah itu. Mereka menanyakan ke pihak petugas di sana terkait wabah flu burung. Akan tetapi, justru petugas itu menyampaikan bahwa tidak adanya kasus wabah flu burung di sana seperti yang media sampaikan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung mendatangi rumah sakit di daerah sana. Mereka mendapati seorang pasien yang katanya tertular virus flu burung. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung mendatangi pasien tersebut. Lalu Aruna pun mulai mengajak ngobrol pasien itu dan menanyakan terkait hewan ternak di rumahnya. Akan tetapi justru pasien itu tidak mempunyai hewan ternak dan ketika dia sakit, dari pihak rumah sakitlah yang menyatakan dia tertular virus flu burung. Padahal diagnosis rumah sakit itu belum tentu akurat dikarenakan mereka sedang menggali kembali informasi terkait penyakit yang diderita oleh pasien itu. Setelah itu mereka pulang dan menghampiri Bono dan Nat untuk mengajak mereka makan malam. Pasien yang lagi sakit kayak tadi gak usah diajakin ngomong kali, gak usah diladenin. Emang gak diajakin ngomong bertahun-tahun lah dia nyerocos kayak tadi, ngomong yang ngelantur. Cuma kalau manusia nggak ada yang ngajak ngobrol bertahun-tahun. Bisa gila kali, dari yang nggak sakit bisa jadi sakit kalau kayak gitu. Setelah makan malam, mereka pun pergi berpasangan. Bono dengan Nat pergi mencari hiburan di kota itu. Lalu dilihatnya ada kapal yang dibuat seperti klub malam. Mereka pun masuk di kapal itu dan menikmati suasana musik di sana. Di sisi lain, Aruna dan Faris pergi berjalan kaki menikmati kota di sana. Aruna yang sebenarnya suka dengan Faris, dia selalu menunggu momen di mana Faris akan mengungkapkan isi hatinya untuk Aruna. Akan tetapi, momen-momen itu hingga saat itu dia belum mendapatkannya. Kok ngerasa data-data yang kita punya beda ya sama yang ada di lapangan? Ya kan? Gue juga ngerasa. Dan tak berapa lama mereka pun pulang ke hotel. Keesokan harinya, mereka pergi kembali, kali ini mereka pergi ke Pontianak. Aruna dan Faris yang setiba di Pontianak, mereka langsung mendatangi rumah sakit untuk memeriksa data terkait virus flu burung. Nah, di rumah sakit inilah Aruna mulai mencurigai hal-hal yang berbau korupsi. Terlihat di sana rumah sakit itu mendapati alat untuk menanggulangi pasien yang tertular virus flu burung. Akan tetapi tidak adanya pasien yang terinfeksi virus tersebut dan alat itu tidak digunakan yang membuatnya menjadi sia-sia. Dan juga dari situlah dia mendapatkan informasi bahwa akan ada pengadaan vaksin flu burung. Aruna yang seperti kebingungan akan hal yang tidak sesuai dengan data yang di kantornya dengan data yang ada di lapangan. Lalu setelah itu dia mencoba membicarakannya ke Faris tentang kecurigaan dia dengan atasannya yang menyuruhnya untuk proyek itu. Akan tetapi Faris justru membela bosnya dan justru tidak setuju dengan pendapat Aruna.
Aruna yang kesal dengan jawaban dari Faris. Lalu dia pergi dan kembali ke teman-temannya. Hingga suasananya mereda, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya ke Singkawang. Lo tahu gak? Setidaknya sampai hari ini aja, ini tuh belum pernah lo menemukan pasien yang benar-benar terjangkit flu burung. So you think someone made it up? Something bigger? Korupsi, nah. Hah? Apa? Korupsi. Di kota terakhir inilah akhirnya Aruna mendapatkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak korupsi dalam penanganan wabah flu burung. Mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga pengadaan vaksin flu burung. Faris pun juga telah menyadari akan hal itu setelah dia mempelajari data-data yang sudah dia dapat di lapangan dengan data-data yang dari pusat. Aruna juga menyadari bahwa dari 4 kota itu, dengan ancaman penyakit yang berbahaya yang diinfokan dari kantornya, kenyataannya dia tidak mendapati satu orang pun tertular virus flu burung. Scene berganti di rumah sakit. Faris yang sudah menyadari dia seperti menjadi alat untuk melancarkan aksi korupsi yang dilakukan oleh atasannya, lalu dia nampak kaget ketika atasannya bernama Mbak Pria mendatangi rumah sakit itu. Tanpa pikir panjang, lalu dia pun berhenti dari pekerjaannya di saat itu juga. Tak sampai di situ, dia pun juga berhenti menjalin hubungan dengan Mbak Pria. Ternyata Mbak Pria itu pacarnya si Faris. Tak berapa lama, tiba-tiba Aruna muncul. Dia juga terkaget di saat dia melihat Mbak Pria di sana dan dia yang mengambil alih tugasnya. Aruna yang sudah menyadari bahwa Mbak Pria sedang melakukan korupsi, lalu dia pun pergi dari sana yang disusul oleh Faris. Terlihat di sana Aruna dan Faris terjadi perdebatan hingga Aruna menyadari bahwa Mbak Pria itu pacarnya Faris. Lalu Aruna pun pergi meninggalkan Faris. Dengan kesalnya dia lalu nekat pergi kembali ke Pontianak. Lalu Bono menyusul Aruna ke Pontianak bersama Nat. Faris yang merasa bersalah kepada Aruna, lalu dia juga menyusul Aruna. Hingga di malam harinya, Faris yang berhasil menemukan Aruna, lalu dia meminta maaf kepadanya. Hal unik serta romantis pun terjadi ketika Faris menyampaikan bahwa dia juga suka dengan Aruna. Aruna pun hanya terdiam, tersipu malu. Tak berapa lama, Bono dan Nat pun menghampiri mereka. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun mengembalikan suasana yang sebelumnya tegang dikarenakan emosi menjadi tertawa bahagia. 10 bulan kemudian, akhirnya terungkap kasus korupsi terkait wabah flu burung dan Mbak Pria pun masuk di daftar orang yang melakukan tindakan korupsi dan dia diperiksa oleh pihak yang berwajib. Lalu, film pun selesai. Film Aruna dan Lidahnya bisa dikatakan sebagai salah satu sajian drama yang disisipi perjalanan kuliner. Film yang diadaptasi dari novel karya Laksmi Pamuncak disutradarai oleh Edwin dan naskahnya ditulis Titin Watimena. Film yang mengisahkan tentang persahabatan dan kuliner dengan dibumbui konflik serta konspirasi diperankan oleh beberapa artis papan atas, di antaranya Dian Sastrowardoyo, Hana Al-Rashid, Nikola Saputra, Oka Antara, Ayu Ashari, dan Mahendra Desta. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!